Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kaget nggak kira-kira saya? Kaget. Tiba-tiba banget. Nggak kabarin ya? Iya. Saya sengaja masuk ke kelas ini. Mungkin teman-teman di layar sudah ada judulnya. Saya mau memberikan materi tentang apa? Mengenal diri. Kira-kira kenapa saya ngambil tema ini dari sekian banyak materi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman? Kalian ingat nggak saat pertama kali saya masuk ke kelas kalian, saya meminta kalian untuk membuat tulisan di Google Form tentang menceritakan diri kalian. Kalian rata-rata isinya gimana? Masih ingat nggak? Kan saya minta tolong ceritakan tentang diri kalian. Alasan kalian kenapa masuk SMK 1 Godiah. Ingat nggak? Nggak ingat. Saya ada Google Form-nya. Oh, saya tampilkan. Nah, kebanyakan yang saya baca, ketika saya minta kalian untuk menceritakan tentang kalian, apa jawaban kalian di situ? Nama saya adalah Tati, saya adalah 2 bersaudara, rumah saya di Godean, iya nggak? Iya. Padahal untuk menceritakan diri kita itu tidak hanya sebatas informasi nama, tanggal lahir, kalian anak keberapa, orang tua kalian bekerja apa, iya nggak? Dari itu saja saya bisa menyimpulkan, oh ternyata sebenarnya kalian belum tahu tentang diri kalian nih. Coba aja sekarang saya tanya, Mbak, kalau saya tanya, bisa sebutin nggak satu kelebihanmu? Nggak tahu. Saya tanya lagi, semisal, bisa sebutin kelemahanmu apa aja nggak? Sering gampang nangis. Gampang nangis, oke. Kadang ya, itu bukan hanya kalian ya. Saya juga sering ngerasain kalau semisal ditanya kekurangan itu, kita lebih banyak suka menjelaskan kekurangan kita. Bisa gampang banget, oh iya aku tuh suka telat bu, aku tuh orangnya malesan bu. Tapi kalau semisal ditanya kelebihanmu apa, mikir dulu, apa ya, aku tuh bisa apa ya, iya nggak? Saya juga pernah di fase yang seperti itu. Makanya di sini saya ingin menjelaskan mengenal diri. Apa ya? Misalnya skill kalian ternyata, oh ya ternyata skillku kurang di bidang ini nih. Ya nggak apa-apa, terima aja. Setelah itu apa yang mesti kalian lakukan? Mengembangkan diri. Hal-hal yang menjadi kekurangan kalian apabila bisa dikembangkan, ya dikembangkan. Tidak ada kata terlambat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bu, gimana sih caranya biar kita mengenal diri? Bisa tolong sebutkan ini yang nomor 1. Siapa yang mau menyebutkan? Sukarelawan. Boleh tolong sebutkan yang ini, bacakan yang ini. Tanyakan pada diri sendiri apa yang saya sukai, apa yang saya kuasai, apa nilai-nilai yang penting bagi saya. Oke. Yang pertama adalah refleksi diri, teman-teman. Refleksi diri itu berarti kalian harus menanyakan itu kepada diri kalian sendiri. Apa yang perlu ditanyakan? Salah satunya adalah ini. Aku tuh suka apa sih? Aku itu menguasai bidang apa aja sih?
tanya, aku tuh kelebihannya apa ya? Aku tuh kekurangannya apa ya? Atau kira-kira minatku apa ya? Bakatku apa ya? Makanya di sekolah itu ada yang namanya ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Itu adalah untuk menyalurkan minat bakat kalian salah satunya. Misal kalian punya bakat atau minat yang menyanyi, kan udah difasilitasi kan. Oke. Ada ekstra band. Ada yang sukanya di bidang kinestetik nih, yang olahraga, oke, ada pilihannya. Ada volley, ada futsal. Terus yang kedua adalah tes minat bakat. Tes minat bakat ini biasanya itu diselenggarakan oleh psikolog biasanya. Biasanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi BK itu ranahnya bukan untuk melakukan tes. Beberapa hari yang lalu itu kelas 12 melakukan tes minat bakat. Tapi ternyata setelah kita tawarkan ke kelas 12 kan PKL lah. Karena mereka di luar, jadi kita tidak memaksakan mereka untuk tes minat bakat di sekolah. Hanya yang mau-mau saja. Tapi ternyata dari 350 sekian, tidak ada separohnya yang mengikuti tes minat bakat. Padahal gratis. Tujuannya, manfaatnya sebenarnya banyak buat kalian. Tapi ternyata masih ada yang tidak berminat. Yang ketiga, itu ada feedback dari orang lain. Ikut ekstra, workshop, magang, atau yang lebih mudah, feedback orang lain ini kita bisa tanya ke teman dekat kita sendiri. Coba tanya sama teman dekat. Kira-kira menurutmu aku tuh orangnya gimana? Aku tuh orangnya seperti apa? Kadang nih ya, orang lain tuh berpendapat tentang kita, tapi kitanya denial. Aku nggak kayak gitu kok orangnya. Pernah nggak? Misalnya, kamu tuh suaranya bagus kok, kamu tuh bisa kok jadi penyanyi. Suaraku nggak bagus kok. Aku nggak pede. Ya nggak? Terus yang keempat adalah mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru. Mencoba hal yang baru artinya kalian keluar dari zona nyaman. Dari zona nyaman. Misalnya, Bu, saya tuh nggak bisa, harus ketemu orang baru. Bu, saya tuh orangnya susah Gimana caranya? Mas saya kayak gitu-gitu aja kan nggak mungkin kan? Bu, saya tuh introvert. Ya, introvert. Kalau introvert pun tapi masih bisa sosialisasi dengan yang lain kan? Caranya gimana? Yo kembangkan. Kembangannya gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Ikut organisasi misalnya. Ikut seminar. Terus ini adalah salah satu teori tentang bagaimana cara kita mengenal diri. Kita lihat yang paling atas ya. Paling atas ini know about myself, don't know about myself, artinya kuadran yang ini yang sini berarti saya tahu tentang diri saya. Yang ini berarti saya tidak tahu tentang diri saya. Cek yang sini, yang ini orang lain tahu tentang diri saya, berarti sini.
Yang ini orang lain tidak tahu tentang saya. Yang sini. Kita coba ke open area. Open area kira-kira gimana teman-teman? Ini open area. Saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu, orang lain juga tahu. Hal-hal yang kita ketahui tentang diri kita, tetapi juga orang lain juga tahu tentang kita. Dong nggak? Open area artinya itu semua orang itu tahu kita itu orangnya itu seperti apa dan bagaimana. Kita juga ngerti tentang diri kita yang hal yang seperti itu. Berbeda dengan blind spot. Blind spot artinya saya tidak tahu tentang diri saya, tapi orang lain tahu tentang diri saya. Beda lagi tentang hidden area. Hidden area artinya saya tahu tentang diri saya, tapi orang lain nggak tahu tentang saya. Kayak rahasia nggak sih? Biarkan cukup saya aja yang tahu, orang lain nggak usah tahu. Terus yang terakhir, ini yang paling nggak bisa dideskripsikan. Kita aja nggak tahu, apalagi orang lain. Jadi gimana caranya? Jadi dalam Johari Window, yang perlu teman-teman kembangkan itu adalah di bagian open area dan blind spot. Blind spot ini nih yang mesti kalian. Blind spot ini bisa dari mana kita tahunya? Kira-kira kita tahu blind spot ini dari mana kira-kira? Dari mana? Ayo nggak apa-apa. Dari mana kira-kira? Biar kita tahu tentang diri kita untuk membuka blind spot ini gimana? Blind spot apa? Ada yang mau jelaskan tentang blind spot tadi? Vino, menjelaskan blind spot? Lupa. Oke. Dengarkan baik-baik. Ya, silahkan. Tidak usah pegang barang-barang yang ada di meja. Oke. Saya ulangi lagi ya. Open area itu adalah area yang saya ketahui dan orang lain ketahui. Blind itu apa sih bahasa Indonesianya? Area blind, tertutup artinya tertutup buat diri kita sendiri. Kita nggak tahu, tapi orang lain tahu. Misalnya yang saya sebutkan tadi, ada orang yang bukan mengkritik ya, bilang tentang kelebihan kalian, tapi kalian denial, enggak kok, saya nggak kayak gitu. Nah itu termasuknya blind spot. Berbeda dengan hidden area, rahasia, cuma kalian yang tahu karakter kalian. Kalau ini deh, kalian kalau sendiri sama dengan misalnya rame-rame, kira-kira kalian orang yang sama nggak? Beda kan? Kalian mungkin kalau sama teman-teman oke, kalian bisa terbuka ngomong apa aja. Tapi kalau kalian sendiri, biasanya ngapain? Aja. Terus unknown tuh berarti semua orang nggak tahu. Kita nggak tahu ya, semua orang juga nggak tahu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, ayo kita main game, bukan main game ya. Kita praktek gimana caranya kalian mendapatkan open area dan blind spot. Jumlahnya ada berapa?
bawa pulpen nggak, Vino? Kamu itu. Kamu aku orangnya gimana? Oke. Oke. Satu lembar ini kan ada 2 lembar kerja ya. Kalian isi, saya kasih waktu 5 menit cukup. 5 menit cukup. Di open area. Oh ya. Open area. Silahkan isi minimal 5 karakter yang menggambarkan diri kalian. 5 aja. Wah. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Sekarang kita ke lembar yang satunya. Yang di sebaliknya. Dibalik. Ini adalah cara untuk menemukan blind spot. Apa yang saya katakan tadi, gimana caranya menemukan blind spot? Bisa dari feedback orang lain. Ada double tip kan? Bisa, silakan double tipnya dibuka. Silakan tempel di punggung kalian sendiri. Double tipnya dibuka. Silakan tempelkan ke punggung kalian sendiri. 3 yang nggak berangkat? 3 orang dari 35. Berarti 32 ya sekarang yang hadir. Tugas kalian adalah memberikan feedback ke teman kalian mengenai karakter sifat teman kalian. Tolong pulpennya siapkan semuanya warnanya hitam semua ya. Biru. Hitam semua ya. Jadi misal nih ada Vino nih depan. Nanti Vino dapat kritik, bukan kritikan ya, dapat feedback dari kalian semua. Vino ini orangnya gimana sih selama di sini? Nanti kalian tulis di sini. Tapi tolong tidak usah dikasih nama siapa yang menulis. Di sini sudah disebutkan menggunakan bahasa tulisan yang baik dan sopan. Bisa dipahami. 2, 3 dan seterusnya. Bisa? Bisa? Bisa kita mulai sekarang? Bisa. Ayo silahkan. Ayo Vino. Terus ini gimana? Kamu dikomennya sama si Dini. Nanti Dini juga komen tentang kamu. Nulis juga. Iya ditulis. Dinomorin. Biar tahu jumlahnya berapa. Suara ini. 10 menit cukup. Kamu gantian ke Dini. Orang LR komennya.
positif, negatif boleh. Kalau belum dinamis kalian minta tolong dinamin aja. Dinamin sekali. Apanya? Punya Salah. punya Vika ditanamin coba. Bentar belum. Namanya Vika. Ini punya siapa? Vika. Minta tolong kalian dinamain ini. Oh baru 4. Iya. Kamu kurang berapa, Vino? Jelek kamu. Oh, nanti dibaca. Kali 2. Silakan teman-teman duduk di kursinya masing-masing. Yang di belakang. Ayo. Ayo, silakan duduk. Sudah. Silakan teman-teman bisa ambil dan silakan bisa dibaca. Bisa nggak? Ada yang mau kasih testimoni? Ada yang mau kasih testimoni? Siapa yang volunteer yang mau kasih testimoni hasilnya gimana? Zahra, silakan boleh berdiri, Zahra. Simpulannya. Silakan, Zahra. Gak apa-apa dibacakan, gak apa-apa. Bacain semua. Boleh. Silakan, Zahra. Berdiri boleh. Salting saya. Teman-teman coba kita dengarkan hasil feedback orang lain terhadap Zahra. Ayo. Ini hasil dari yang nulis. Yang pertama ceria, friendly, lucu, asik, cantik, baik, leader terbaik, penyabar, sabar, penyabar, tegas, baik hati, suka menolong, baik, ceria, mudah bergaul, baik. Kira-kira menurut Zahra bener nggak? Yang disebutin sama teman-teman bener nggak? Nah itu kan, makasih ya Zahra. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui karakter kita, kepribadian kita dari sisi orang lain. Mungkin jawaban di situ mungkin ada yang positif, negatif. Yang negatif, yang dapat komentar negatif, tolong jangan dimasukkan ke hati, ya. Tapi jadikan itu sebagai evaluasi diri untuk mengembangkan kepribadian kalian yang lebih baik. Oke, kita masuk ke refleksi nih. Kira-kira dari kita mulai pembelajaran hari ini sampai saat ini, kira-kira ada hal baru gak yang kalian pelajari? Apa aja?
mengenal diri. Mengenal diri. Ya iya, karena materi mengenal diri. Kira-kira manfaat apa nih yang bisa kalian peroleh dari materi kita hari ini? Gimana? Gimana? Gak apa-apa. Gimana? Jadi lebih tahu sifat teman dekat sama lebih tahu sifat sendiri dari ini. Oke, berarti lebih tahu mengenai kita sendiri juga. Kita juga bisa lebih mengenal teman kita juga ya. Oke. Oke, kita ternyata sudah sampai di akhir nih teman-teman. Mungkin refleksi ini teman-teman yang sudah dapat ini, karena tadi kan masih banyak yang belum berkomentar ya. Silakan nanti bisa dilanjutkan ya. Boleh saya minta tolong volunteer buat membacakan kesimpulan? Boleh minta tolong bacakan kesimpulan? Kelihatan nggak? Mengenal diri merupakan langkah awal yang penting dalam mengembangkan diri. Proses ini melibatkan pemahaman tentang siapa kita sebenarnya, baik dari sisi fisik, emosional maupun mental. Dengan mengenal diri kita dapat mengidentifikasi potensi, kekuatan, kelemahan, serta nilai-nilai yang kita pegang. Ini akan membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik, mengelola emosi, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Proses ini dapat dilakukan melalui refleksi, berbicara dengan orang lain, serta melakukan aktivitas yang dapat mengasah kesadaran diri. Dengan mengenal diri secara lebih mendalam, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, menemukan Tujuan. hidup, dan mencapai kebahagiaan yang lebih autentik. Proses mengenal diri ini tidak bersifat instan, namun merupakan perjalanan yang terus berkembang seiring dengan pengalaman Hidup dan pembelajaran panjang waktu. Oke. Jadi harapan saya dan teman-teman semuanya, semoga dengan materi yang kita pelajari itu bisa bermanfaat bagi teman-teman sendiri. Silahkan di rumah bisa mulai introspeksi diri, refleksi diri mengenai diri kalian sendiri ya. Untuk feedback orang lain mungkin nanti silakan bisa dilanjutkan. Mungkin teman-teman yang belum memberikan feedback ya, mungkin sebagai tambahan aja. Oke, tadi kesimpulan sudah dibacakan. Buya Hamka berkata bahwa mengenali diri sendiri itu memang susah ya. Sedangkan kalau kita mengenali kepribadian orang itu gampang banget ya. Jadi coba marilah kita untuk mengenali diri kita sendiri dulu, daripada kita harus mengenali orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Demikian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua.